Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai soal latihan soal dari chapter 12 yaitu intangible asset. Sebelum mulai presentasi mengenai latihan soal, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu dari saya. Nama nama saya Nafi Hayati, NPM Akil 148 dan teman-teman saya. Saya Amika Puji Lestari dengan NPM Mahir 149. Saya Mira Masyamsyari Putri dengan NPM Mahir 140. Saya Karina Wahyunita dengan NPM Akhir 143. Dan saya Gladys Cornelia Agri dengan NPM Akhir 146. Baik, selanjutnya kita membahas soal yaitu 4.2 4 P12.2 mengenai akuntansi untuk paten. Di sini terdapat contoh yaitu co-laboratories memiliki paten berharga dengan nomor 758.602.1A atas alat pengendap atau presipitator yang mencegah jenis polusi udara tertentu. tidak memproduksi atau menjual produk dan proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, mereka melakukan riset dengan mengembangkan produk serta proses yang kemudian dipatenkan, lalu menyerahkan hak paten tersebut kepada manufaktur dengan basis royalti. Terkadang, mereka menjual paten tersebut lewat patenko dengan nomor 758.602.1A adalah sebagai berikut. Pada tanggal tahun 2013 hingga 2014, riset yang digunakan untuk mengembangkan alat pengendap dengan biaya dengan harga dolar Hongkong sebesar 384.000.000. Lalu pada Januari 2015, dengan aktivitas desain dan konstruksi prototip dengan seharga Hong Kong dolar 87.600. Lalu dengan Maret 2015 yaitu pengujian model dengan harga Hong Kong dolar sebesar 42.000. Lalu selanjutnya aktivitas ini dapat dilihat. Nah, setelah itu, berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomi. Go mengasumsikan manfaatnya itu sebesar 17 tahun ketika menerima paten awal alat pengendap. Pada 1 Januari 2001, perusahaan merevisi estimasi masa manfaatnya ke bawah menjadi 5 tahun tersisa. Amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh jika biaya tersebut di sebelum 1 Juli dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut jika biaya terjadi setelah 30 Juni. Akhir tahun buku perusahaan adalah 31 Desember. Dengan instruksi, kita harus mencatat carrying value pada hak paten tersebut dengan masing-masing tanggal 31 Desember 2016, 2020, dan 2023. Nah, itu sebelum kita menjawab soal tersebut, kita harus menghitung dulu biaya yang dikapitalisasi. Caranya pada Januari 2015, aktivitas pada Januari 2015, Maret 2015, Januari 2016, kita tuh eh, jumlahkan. Gitu mulai dari desain, pengujian modal, dan biaya pendaftaran paten atau perolehannya dari semuanya. Itu menghasilkan 189.100. Lalu kita hitung dulu amortisasinya. Paten mulai amortisasi pada tanggal 30 Juni 2016. 17 tahun. Dengan rumus amortisasinya itu biaya total biaya yang dikapitalisasi dibagi dengan manfaatnya. Nah, kita amortisasi itu pada tahun 2016 hingga 2020 ya, teman-teman. Jadi, eh, total biayanya yang dikapitalisasi kan ada 189.100 dibagi dengan masa manfaatnya 17 tahun. Maka menghasilkan 11.124. Maka terus pada tahun 2021 itu terdapat revisi masa manfaat sebesar dengan sisa itu 5 tahun. Nah,
Kita baru menjawab pada carrying value pada 31 Desember 2016 dengan biaya perolehannya yaitu 189.100 dengan amortisasinya itu 1 tahun pada 2016 sendiri, maka itu tinggal dikurangi saja teman-teman, maka menghasilkan 177.976. Lalu pada yang B, carrying value pada 31 Desember 2020, maka kita harus tahu dulu masa manfaatnya itu berapa tahun, karena itu sudah melebihi yang sudah masa revisi, yaitu pada tahun 2020, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Mohon maaf, bukan masa revisi, tapi masa yang sudah dilaksanakan, yaitu selama 5 tahun. Nah, maka hasilnya yaitu 5 tahun dikali dengan 11 amortisasi per tahunnya, yaitu 11.124, maka menghasilkan 55.618. Maka carrying value-nya itu biaya perolehan dikurangi amortisasi kumulatifnya, yaitu 189.100 dikurangi dengan 55.618, maka menghasilkan yaitu 133.482 pada 31 Desember 2020. Lalu pada carrying value pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu tadi kan kita dapat nilai buku per 1 Januari 2021 sebesar 133.482 dengan masa manfaat 2021 hingga 2025. Maka amortisasi tahun barunya yaitu nilai buku baru dibagi dengan masa manfaat, maka menghasilkan 133.482 dibagi dengan 5, maka menghasilkan 26.696 per tahunnya. Lalu kita kalikan dengan amortisasi pada tahun yang berjalannya yaitu tahun 2021 hingga 2023, maka menghasilkan 3 dikali 26.696 maka menghasilkan 80.089. Lalu pada carrying value-nya pada 31 Desember 2003 adalah 133.482 dikurangi 80.900, maka menghasilkan yaitu 53.393. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk ke atas sedikit untuk soalnya. Di sini dari soal P12.3 mengenai akuntansi untuk waralaba, paten, dan merek dagang. Dan di sini disajikan informasi mengenai aset tidak berwujud milik Sandro SA adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai franchise Hasian Kopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar 75.000 Real Brasil. Dari jumlah tersebut, 15.000 Real Brasil dibayarkan pada saat perjanjian ditandatangani, dan sisanya dibayarkan dalam angsuran tahunan sebesar 15.000 Real Brasil masing-masing. Mulai tanggal 1 Januari 2023, perjanjian tersebut menetapkan bahwa pembayaran uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada layanan tambahan yang diharuskan dari pemilik waralaba. Nilai sekarang pada 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang didiskontokan pada 14% atau tingkat implisit untuk pinjaman jenis ini adalah 43.700 Real Brasil, dan perjanjian tersebut juga menetapkan bahwa 5% dari pendapatan franchise harus dibayarkan kepada pemilik waralaba setiap tahun. Pendapatan Sandro dari franchise pada tahun 2022 ini adalah 900.000 Real Brasil. Sandro memperkirakan masa manfaat franchise adalah 10 tahun. Dan di sini ada penduduknya bahwa Anda mungkin ingin merujuk. Oke, next. Itu yang kedua. Yang kedua, Sandro ini mengeluarkan biaya eksperimen dan pengembangan sebesar $65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang diberikan pada 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lain yang terkait dengan pendaftaran paten berjumlah $17.600. Sandro memperkirakan
umur ekonomis paten tersebut adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi. Lalu yang ketiga, sebuah merek dagang dibeli dari perusahaan Shanghai senilai $36.000 pada 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam pembelaan merek dagang sebesar $10.200 dibayarkan pada 1 Juli 2022. Sandra memperkirakan bahwa umur manfaat merek dagang tersebut adalah 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Baik, untuk instruksi yang pertama, di sini siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud dari laporan posisi keuangan Sandro per 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Nah, di sini berarti kita masuk ke perhitungannya terlebih dahulu, minta tolong scroll ke bawah. Nah, gitu tuh. Cukup. Nah, untuk bagian franchise, di sini kan pada tanggal 1 Januari tadi diketahui Sandro kan menandatangani perjanjian. Nah, biaya franchise itu tidak akan dicatat secara langsung, tetapi dicatat berdasarkan pembayaran awal dan present value dari pembayaran angsuran tahunan. Yang dimana pembayaran awalnya tadi 15.000 dan untuk present value pembayaran tahunannya adalah 43.700. Dan ini untuk mengetahui total cost untuk dari franchise ditambah yang menghasilkan 58.700. Dan karena perusahaan tadi memperkirakan umur manfaatnya diamortisasi selama 10 tahun, maka amortisasinya dapat dihitung dengan membagi antara 58.700 dibagi dengan 10 tahun yang menghasilkan 5.870. Nah, untuk setelah menghitung amortisasinya, kita bisa mencari carrying amount-nya, yang dimana perhitungannya dengan mengurangi 500, ini seharusnya 58.700 dikurangi dengan 5.870 yang menghasilkan 52.830. Nah, untuk di tabelnya bisa kita lihat yang bagian franchise, bagian cost yaitu 58.700 dimasukkan, dan untuk akumulasi amortisasinya tadi diketahui ada 5.870, dan carrying amount ini tinggal menguranginya saja, yang dimana tadi 58.700 dikurangi dengan 5.870. Untuk bagian paten, geser ke bawah. Nah, di sini kan perusahaan mengeluarkan biaya riset and development-nya itu sebesar 65.000 untuk mengembangkan paten. Nah, di sini karena di soal tadi belum mencapai economic viability, jadi maka biaya riset and development-nya tadi tidak dikapitalisasikan langsung, tetapi harus dibebankan sebagai expense. Jadi untuk biaya yang dicatat sebagai paten itu hanya biaya legal dan registrasi SIS, yaitu sebesar 17.600. Dan sama juga tadi diperkirakan untuk umur manfaatnya tadi ada 8 tahun. Jadi untuk menghitung amortisasinya tinggal membagi antara 17.600 dengan 8 tahun yang menghasilkan 2.200. Dan untuk penghitungan carrying amount-nya caranya juga sama, yaitu 17.600 dikurangi dengan 2.200 yang menghasilkan 15.400. Dan ini untuk di tabel juga akan sama. Untuk bagian cost nanti dimasukkan 17.600, dan untuk bagian akumulatif amortisasinya tadi 2.200, dan untuk carrying amount-nya adalah 15.400. Untuk selanjutnya bagian trademark, boleh minta tolong digeser ke bawah. Nah, di sini trademark tadi dibeli dari Shanghai Company pada tanggal 1 Juli 2019 sebesar 36.000, dengan biaya litigasinya adalah 10.200, dan kita bisa mencari untuk total cost dari trademark ini dengan menambahkannya, yaitu menghasilkan 46.200. Nah, tadi juga diketahui bahwa trademark ini memiliki umur manfaat selama 20 tahun, sehingga untuk menghitungnya dari kita hanya memakai harga perolehan trademarknya saja, yaitu 36.000 dibagi dengan 20 tahun yang menghasilkan 1.800 untuk per tahunnya. Nah, karena tadi trademark dibeli pada tanggal 1 Juli 2019,
Maka untuk amortisasi di tahun 2019 ini hanya untuk 6 bulan, sehingga dapat dihitung dengan cara tadi 1.800 dikalikan dengan 6/12. 6 sebagai 6 bulan dan 12 itu sebagai 12 bulan. Yang menghasilkan 900. Kemudian untuk di tahun 2020 sampai tahun 2022, di sini kita bisa langsung saja untuk mengetahuinya selama 3 tahun ini dengan mengalihkan antara 1.800 dengan 3 tahun yang menghasilkan 5.400. Sehingga kita bisa mengetahui untuk total amortisasi trademark di awal itu yaitu menambah antara 900 dengan 5.400 yang menghasilkan dengan 1.800 juga yang menghasilkan 6.300. Nah, jadi untuk menghitung amortisasi litigasinya selain tadi kan untuk harga perolehan trademarknya saja, sedangkan yang ini untuk litigasinya saja. Caranya juga sama, tadi kan litigasinya 10.200, yang dimana untuk 20 tahun, jadi untuk menghitung amortisasinya 10.200 dibagi dengan 20 dikalikan dengan 6/12, karena tadi masih 6 bulan, sehingga jadinya mendapatkan 255. Dan untuk total untuk akumulasi amortisasinya antara perhitungan amortisasi harga perolehan trademark dan litigasi, yaitu dengan menambahkan 6.300 dengan 255 yang menghasilkan 6.555. Dan untuk carrying amount-nya caranya tinggal mengurangi antara 46.200 dengan 6.555 yang menghasilkan 39.645. Untuk di tabelnya nanti juga sama, minta tolong ke atas sebentar, bagian tabel. Nah, tadi untuk perhitungan-perhitungan tadi untuk mendukung pengisian untuk bagian akumulasi amortisasinya dan mana menunjukkan untuk carrying amount-nya. Sebenarnya caranya juga sama tadi, karena sudah diketahui untuk amortisasinya, bagian carrying amount-nya itu tinggal mengurangi antara cost dan akumulasi amortisasi, sehingga untuk totalnya biayanya ada 122.500 dan untuk total akumulasi amortisasinya ada 14.625 dan untuk carrying amount totalnya adalah 107.875. Untuk instruksi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, instruksinya ke atas sedikit. Baik, instruksi yang kedua, siapkan jadwal yang menunjukkan semua pengeluaran yang timbul dari transaksi yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Selanjutnya ke bawah. Boleh tolong ke bawah. Nah, baik. Di sini beban pada laporan laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2022. Nah, yang pertama, ini ada beban amortisasi waralaba. Jadi, biaya waralaba, biaya waralaba yang dicatat sebagai aset tidak berwujud itu adalah uang muka sebesar 15.000 dolar dan nilai sekarang cicilan sebesar 43.700. Jadi, total aset waralaba ini tuh 15.000 tambah 43.700 sama dengan 58.700. Nah, karena umur manfaatnya 10 tahun, maka 58.700 dibagi dengan 10 tahun sama dengan 5.870. Lalu yang kedua ada beban amortisasi paten. Nah, yang boleh dikapitalisasi itu hanya
biaya hukum dan pendaftaran paten saja, yaitu 17.600. Sedangkan biaya eksperimen dan pengembangan 65.000 ini itu dibebankan langsung sebagai R&D karena paten itu belum mencapai kelayakan ekonomi. Maka amortisasinya 17.600 dibagi dengan 8 tahun sama dengan 2.200. Nah, selanjutnya yang ketiga ada beban amortisasi merek dagang. Biaya merek dagang itu yang pertama ada harga pembelian sebesar 36.000 dan yang kedua itu biaya litigasi berhasil itu 10.200. Nah, karena litigasinya berhasil, maka biaya litigasi ini dikapitalisasi ke aset merek dagang. Jadi total nilai merek dagangnya itu 36.000 ditambah 10.200 sama dengan 4.600. Karena umur manfaatnya itu 20 tahun sejak 1 Juli 2019, maka amortisasi tahunannya itu 46.200 dibagi dengan 20 tahun, sama dengan 2.310. Selanjutnya, ada beban R&D. Jadi, biaya eksperimen dan pengembangan itu tidak boleh dikapitalisasi karena belum memenuhi kelayakan ekonomi. Jadi, langsung menjadi beban. Lalu ada beban waralaba tahunan. Jadi terdapat royalti tahunan itu 5% dikali dengan $900.000. Jadi beban waralaba tahunannya itu 45.000. Nah, lalu yang terakhir ada beban bunga. Ini berasal dari kewajiban cicilan waralaba yang dicatat sebesar nilai sekarang, yaitu 43.700. Maka bunga tahun pertamanya itu 14% dikali 43.700 sama dengan 6.118. Jadi total bebannya itu sebesar $126.498. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan soal dari aset tak berwujud. Jadi kita disuruh untuk membuat soal sendiri terkait dengan materi intangible asset atau aset tak berwujud. Nah, di sini itu soalnya mengenai amortisasi hak eksklusif musik, yaitu Universal Music membeli hak lisensi eksklusif atas lagu-lagu Justin Bieber seharga 30 miliar pada 1 Januari 2026. Nah, nilai hak musik ini diamortisasi dengan metode garis lurus selama 6 tahun, berakhir pada 1 Januari 2032. Nah, pada tanggal 1 Januari 2029, Universal Music ini berniat menjual hak eksklusif tersebut kepada Sony Music dengan harga jual sebesar 12 miliar. Nah, jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini. Di sini ada 5 instruksi. Yang pertama yaitu berapa nilai amortisasi per tahun dari hak eksklusif tersebut. Yang kedua, berapa akumulasi penyusutan amortisasi dari hak eksklusif pada tanggal 1 Januari 2029. Lalu yang ketiga, berapa nilai buku dari hak eksklusif pada tanggal 1 Januari 2029. Yang keempat, apabila Universal Music menjual hak eksklusifnya ke Sony Music, berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Lalu yang terakhir, transaksi tersebut itu menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Baik, kita mulai dari instruksi yang pertama. Kita catat dulu diketahuinya di sini, diketahui yang pertama ada harga beli, yaitu 30 miliar dengan periode amortisasi menggunakan metode garis lurus selama 6 tahun. Lalu ada harga jual yang dijual pada tanggal 1 Januari 2029 seharga 12 miliar. Nah, di sini itu ditanyakan nilai amortisasinya pada per tahun. Jadi jawabnya itu bisa menghitung kita dari nilai amortisasi per tahun itu kita dapatkan dari harga belinya dibagi dengan periode amortisasi karena ini menggunakan metode garis lurus. Jadi harga belinya adalah 30 miliar dibagi dengan 6 tahun menghasilkan nilai amortisasi per tahunnya adalah 5 miliar. Jadi nilai amortisasinya yaitu 5 miliar per tahun. Lalu untuk instruksi yang kedua yaitu akumulasi amortisasi selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2026, 2020, mohon maaf, bisa di-scroll ke atas. Nah, itu 3 tahun kan, itu dari
dari 2026 untuk pembelian, namun dijual pada tahun 2029. Jadi akumulasinya itu hanya 3 tahun, yaitu pada 2026, mohon maaf, pada 2027, 2028, dan 2029. Bisa lanjut ke instruksi yang kedua tadi. Nah, di sini akumulasi amortisasi selama 3 tahun. Nah, untuk per tahunnya kan tadi 5 miliar. Jadi kita tinggal mengalihkan dengan 3 tahun, jadi akumulasi amortisasi selama 3 tahun yaitu 15 miliar. Nah, ini didapat dari tahun 2026 hingga tahun 2029 karena mereka berniat untuk menjual ke Bali. Nah, untuk instruksi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk instruksi yang ketiga di sini kita diperintahkan untuk menghitung nilai buku aset dari hak eksklusif pada tanggal 1 Januari 2029. Untuk perhitungannya sendiri, yaitu rumusnya adalah harga beli dikurangi dengan akumulasi amortisasi yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, diketahui untuk harga belinya, minta tolong ke atas. Nah, diketahui harga belinya itu 30 miliar dikurangi dengan akumulasi amortisasi yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 15 miliar sehingga untuk nilai buku aset selama 3 tahun yaitu pada tahun 2026 hingga 2029 adalah 15 miliar. Lalu untuk instruksi yang keempat, jika Universal Music menjual hak eksklusifnya ke Sony Music, berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh? Untuk rumusnya sendiri, kembali ke bawah. Untuk rumusnya sendiri yaitu harga jual dikurangi dengan nilai buku yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk harga jualnya sendiri diketahui pada soal yaitu, tolong ke atas. Untuk harga jualnya sendiri diketahui 12 miliar dan untuk nilai buku yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 15 miliar. Sehingga untuk keuntungan atau kerugian yang diperoleh adalah minus 3 miliar. Jadi dapat diartikan perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 3 miliar tersebut. Untuk soal instruksi nomor 5 sendiri, dari transaksi tersebut itu menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, transaksi tersebut itu merugikan bagi perusahaan karena harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Baik, sekian penjelasan mengenai pengerjaan latihan soal P12.2, P12.3, dan soal mengenai intangible asset yang sudah kita kerjakan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.